warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman sekalian? Baik. Baik, alhamdulillah. Sudah sarapan semua pagi ini? Sudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum sarapan nanti pada saat sudah istirahat semuanya bisa sarapan ataupun makan makanan ringan. Baik, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini maupun menjelang siang ya, kita bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita yang sebelumnya kita itu membahas mengenai pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelumnya mungkin kita pernah membahas iman itu apa sih? Iman itu iman kepada Rasul. Jadi sama seperti sebelumnya, iman kepada Rasul ini ialah meyakini yakin bahwasanya Rasul itu benar-benar utusan Allah dan merupakan orang yang Allah pilih. Nah, jadi pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan ini, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu marilah saya absen terlebih dahulu. Silakan. Yang pertama Faiz, Syarif, Asol, Farhan, Akbar, Fadlan. Alhamdulillah ada semua ya. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita terkait pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah Pak Guru katakan tadi, bahwasanya iman kepada Rasul Allah ialah meyakini bahwasanya Rasul itu merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita sebagai umatnya, Rasul itu membimbing umatnya menuju ke jalan yang benar, menuntun umatnya ke jalan yang benar agar umatnya itu selamat dunia dan akhirat. Oke, berikutnya Nabi Adam, inilah sekarang mengenai perbedaan Nabi dan Rasul. Seperti yang kita ketahui, Nabi dan Rasul itu sama atau beda? Beda. Kalau Nabi itu siapa? Rasul itu siapa? Oke, jadi yang pertama yaitu Nabi ialah manusia yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Nah, jadi untuk dirinya sendiri tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya.
Nah, sedangkan Rasul itu manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya. Untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, jadi Rasul itu menyampaikan firman yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari seperti kalau dari kita Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan kepada kita semua Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Jadi disampaikannya melalui Rasul, bukan kepada Nabi. Sudah paham semuanya? Oke. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abi Dzar bahwasanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat berapa jumlah para nabi, kemudian beliau menjawab nabi itu ada 124.000, sedangkan para rasul yang berjumlah 315 orang. Itu menurut riwayat dari Imam Ahmad. Sedangkan sementara Imam At-Tirmidzi, ini hadis Rasul ketika beliau juga ditanya berapa jumlah para nabi, beliau menjawab 124.000 sama. Kemudian Rasulnya berjumlah 312. Ini riwayat dari Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang mendapatkan gelar Ulul Azmi yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, berikutnya sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang melekat pada dirinya. Jadi ada sifat-sifat yang melekat. Kalau tidak ada sifat yang melekat pada diri Rasul ini, maka tidak disebut sebagai Rasul. Yaitu yang pertama yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Nah, sifat apa saja yang harus dimiliki oleh Rasul? Jadi yang pertama yaitu sifat wajib. Pertama sifat wajib. Sifat wajib itu apa yang harus dimiliki oleh Rasul? Yaitu ada 4. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Mana? Sifat as-siddiq itu apa? Jujur. Yang kedua apa? Amanah. Yang ketiga at-tabligh. Dan yang keempat yaitu al-faqona. Oke, jadi 4 sifat Rasul ini yang harus dimiliki oleh Rasul. Jadi ketika salah satunya tidak dipenuhi, maka gugurlah sifat wajib yang harus dimiliki oleh Rasul. Jadi kalau misalnya ada seorang yang bahwasannya dia nabi, kita lihat kembali apakah sifat wajib dari 4 ini ada. Yang pertama itu jujur, amanah, bertanggung jawab, ini tabligh, menyampaikan firman Allah. Kemudian yang pertama itu cerdas. Apakah 4 ini ada? Kalau ada, nanti di pembahasan berikutnya apakah dia itu memiliki sifat mustahil dan sifat jaiz. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwasanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi para Nabi Muhammad itu menutup para anbiya, tidak ada nabi setelah beliau. Kemudian sifat mustahil.
Sifat mustahil itu apa? Sifat yang tidak mungkin ada atau terlekat pada diri Rasul, yaitu lawan dari sifat wajib. Seperti apa sifat mustahil itu? Yang pertama, al-kizib. Jadi kalau ada Rasul itu pembohong, suka mengatakan sesuatu yang diada-adakan, suka membuat suatu pembohongan, maka itu termasuk dari sifat tercela oleh Rasul. Kemudian yang kedua, al-khiyanah. Nah, ini sifat mustahilnya. Jadi tidak mungkin seorang Rasul itu berkhianat ketika dia sudah diberi amanah, ketika sudah diberikan tanggung jawab baru tidak dilaksanakan, itu berarti dia itu bukan seorang Rasul. Jadi berarti dia itu adalah seorang penipu. Kemudian al-khidmah. Al-khidmah itu apa? Al-khidmah itu menyembunyikan. Ketika ada firman Allah, ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala disembunyikan. Nah, ini merupakan sifat mustahil bagi Rasul. Tak mungkin seorang Rasul itu menyembunyikan firman Allah. Apa yang sudah diwahyukan kepadanya disuruh sampaikan kepada umatnya tetapi tidak disampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu al-balad. Al-balada itu apa? Al-balada itu bodoh. Tidak mungkin seorang Rasul itu bodoh. Bahwasanya Rasul, para nabi itu diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kecerdasan itu mampu untuk memimpin umat. Kecerdasan itu mampu kita sebagai umatnya itu tidak merasa kita itu dibodoh-bodohi. Jadi semua itu ada sifat yang seperti ini. Mustahil itu jadi ini ya, lawan dari sifat wajib. Kemudian yang terakhir yaitu sifat jaiz. Nah, jadi itu ya sifat mustahil bagi Rasul. Kemudian yang ketiga sifat jaiz. Nah, sebelum masuk ke sifat jaiz ini, saya rasa kalian semua ini kayaknya mengantuk dan juga lelah. Bagaimana semua berdiri dulu? Kita mainkan ice breaking dulu. Semuanya berdiri dulu. Oke. Saya akan memainkan sebuah permainan untuk menghilangkan rasa lelah kita, rasa bosan mungkin terhadap materi yang sedang Pak Guru paparkan. Jadi semuanya dengarkan apa yang saya bilang, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Itu peraturannya. Apa yang saya katakan tadi? Ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya katakan. Coba sama-sama. Oke, semuanya tangannya begini, ke depan. Sudah ke depan semua? Sekarang sentuh bibirnya. Kemudian sentuh sikunya. Sentuh dahinya. Ada yang nggak fokus ya? Ada yang nggak fokus. Perhatikan lagi kata-kata saya. Ikuti apa yang saya katakan. Jangan lihat apa yang saya lakukan. Oke. Sentuh bibirnya. Sentuh telinganya. Sentuh tangannya. Oke, saya rasa sudah fokus semua ya. Silakan dulu. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz itu merupakan sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia pada umumnya.
Jadi jangan berpikir bahwasanya Nabi Rasul itu bukan manusia. Mereka juga manusia. Mereka mempunyai anak, memiliki keturunan, mereka makan, mereka minum, mereka butuh istirahat. Jadi semua yang ada pada manusia pada umumnya juga dimiliki oleh para nabi dan rasul. Oke. Tapi beliau itu adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan kita. Kita ini banyak kesalahan, banyak kebohongan, banyak kemunafikan dalam diri kita, sehingga kita banyak dianjurkan untuk beristighfar, banyak dianjurkan untuk bersolawat dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian Rasul di sini memiliki ada dua ya, yaitu yang pertama Ismatul Rasul. Rasul itu orang yang maksum. Jadi beda ya dengan kata maksum. Maksum itu apa? Terlindung dari dosa dan kemampuan pemahaman agamanya itu berbeda dengan manusia pada umumnya. Orang-orang seperti kita, agama, ketaatannya, kemudian menyampaikan wahyu, menghadapi tantangan yang di luar dari batas manusia pada umumnya. Nah, itu Ismatul Rasul. Ismatul Rasul itu lebih gampangnya kalau kita pahami bahwasanya ibadahnya Nabi, Rasul dan manusia seperti kita itu jauh berbeda. Berbedanya seperti apa? Kalau mungkin kita sering membaca tentang sirah Nabi, itu pernah dalam suatu ketika Rasulullah itu sholat malam sampai kakinya bengkak, mulai dari awal sepertiga malam sampai dengan menjelang subuh. Kemudian beliau sampai dilempari batu, ditaruh kotoran-kotoran hewan di depan rumahnya. Itu sudah di luar batas. Kalau kita pasti akan marah, tapi karena beliau ini adalah seorang Rasul, seorang utusan Allah, maka dijaga oleh Allah perasaan-perasaan yang kalau kita sendiri pasti kita akan marah, pasti kita akan balas, bahkan mungkin lebih parah dari apa yang dia lakukan. Itu sifat kalau kita. Tapi masya Allahnya sifat seperti itu adalah dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua yaitu iltizamur Rasul adalah selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan, dengan berdakwah sesuai dengan perintah Allah dan menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Rasul itu tidak pernah jengkel ataupun menghindar atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Misalnya kalau kita baca cerita lagi bahwasanya Rasul itu tidak pernah membangkang terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya, mulai dari firman-Nya, mulai dari apapun kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu tugas-tugas Rasul. Kalau kita berpikir bahwasanya tugas itu hanya sedikit, mungkin Rasul itu hanya berdakwah, menyampaikan saja firman-firman, ternyata tidak. Rasul itu banyak sekali tugas-tugas yang harus disampaikan kepada umatnya. Ini ada beberapa, yaitu yang pertama menyampaikan risalah. Itu sudah pasti bahwasanya Rasulullah menyampaikan risalah kepada umatnya, menyampaikan dakwahnya kepada umatnya. Itu sudah tugas pokok yang dimana untuk membawa kita umatnya itu menuju jalan yang benar. Kemudian yang kedua yaitu mengajar pada tauhid. Bagaimana caranya Rasul itu, bagaimana cara kita umatnya itu mengesahkan Allah, tidak menduakan Allah, tidak melakukan syirik, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari syariat. Kemudian yang ketiga yaitu memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan peringatan kepada orang kafir. Jadi seringkali kalau kita melihat bahwasanya kita itu sering beribadah dan bahkan sebuah pahala, ketika orang kafir itu tidak memeluk agama Islam maka nerakalah tempatnya. Tetapi hal itu tidak menjadi bahwasanya orang kafir langsung semata-mata langsung masuk Islam, tidak. Jadi semua itu berproses sehingga dakwahnya begitu panjang, kemudian semuanya itu penuh air mata, penuh darah dan juga penuh tangis yang sangat menderita. Kemudian
yang terakhir yaitu sebagai hujjah kita bagi manusia. Jadi Rasul itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sebenarnya rahmat bagi seluruh alam itu banyak sekali konteks, banyak sekali pemahaman. Rahmat seperti apa sih yang apakah ketika Rasulullah sudah meninggal kita semua sudah mendapatkan rahmatnya, manusia, hewan, tumbuhan? Apakah sudah dapat? Sudah atau belum? Sudah. Apa saja? Saja. Mulai dari hewan. Apakah dengan adanya Rasul semua rahmatnya itu dapat? Kasih sayang Rasulullah itu tidak terhingga kepada umatnya. Bahkan kalau dalam simulasi ini pernah ketika Rasulullah itu diminta dua pilihan, umat Islam ini, umatmu wahai Rasulullah, apakah engkau bisa engkau menolong setengah dari umatmu, ataukah aku beri syafaat untuk menolong umatmu? Apa yang harus dipilih oleh Rasul? Dipilih setengah umatnya masuk surga atau setengahnya masuk neraka? Jadi dia harus pilih setengah masuk surga, setengah masuk neraka, atau memberi syafaat. Kalau kita pikir bahwasanya kepentingan Rasulullah, kepedulian kita kepada umatnya itu sungguh luar biasa. Bagaimana ketika misalnya Rasulullah memilih setengahnya umat Islam yang masuk surga, setengahnya tidak. Kita yang umatnya Rasul yang setengahnya itu bagaimana kalau misalnya kita salah satu dari mereka yang tidak masuk surga? Setengah saja yang masuk surga, yang masuk neraka, yang masuk surga, setengahnya lagi masuk neraka. Bagaimana kondisinya kita? Apakah kita bisa menjamin? Tidak. Tapi Rasulullah memilih sebagai memberikan kita syafaat. Jadi yang siapa yang dipilih syafaat oleh Rasulullah, maka itulah yang selamat. Jadi tak terbatas mau siapa yang diambil, siapa yang jadi siapa. Makanya kita diperintahkan untuk sering-sering bersolawat, banyak solawat per harinya itu berapa ratus. Kemudian yang paling dianjurkan untuk hari Jumat, perbanyak itu solawat. Karena penolong kita di akhir zaman itu berbanyak ibadah dan juga dengan solawat. Oke. Jadi seperti ini ya materi kita pada kesempatan pagi hari ini mengenai pengertian iman kepada Rasulullah, kemudian sifat-sifatnya dan juga tugasnya. Jadi sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan sama anak-anak sekalian terkait materi pembelajaran kita. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Sebut saja Rasulullah Ulul Azmi. Oke. Kalau yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Kita kumpulkan pertanyaannya. Oke. Yang lain? Belum ada. Oke, kita jawab pertanyaan dari teman kita yaitu Syarif. Siapa saja Kak yang dijuluki Ulul Azmi dan kenapa? Saya tambahkannya mungkin kenapa dijuluki Ulul Azmi. Iya. Oke. Seperti yang sudah Pak Guru sebutkan tadi, itu dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang pertama, Nabi yang dijuluki oleh Ulul Azmi itu yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa sih? Pertama dulu yang saya sebutkan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dijuluki Ulul Azmi? Nah, pertanyaan, kenapa dijuluki Ulul Azmi? Nah, Ulul Azmi ini sebelum daripada itu mungkin ada yang tahu Ulul Azmi itu kenapa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa, kenapa itu disebut Ulul Azmi? Mungkin ada yang tahu? Ada? Nah, jadi predikat Ulul Azmi ini sebenarnya banyak riwayat yang meriwayatkan mengenai pengertian Ulul Azmi. Tapi
Tapi yang lebih gampangnya, ulul azmi ini merupakan Rasul Allah. Kenapa Rasul terus yang 25 nabi dan Rasul itu? Siapa yang wajib kita ketahui kan gitu? Kan ada 25 nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Nah, tetapi 25 itu ada berapa tadi ulul azmi? 5. Ada 5. Berarti 20 nabi, 5-nya Rasul. Nah, terus kemudian Nabi Adam, kalau kita pertama lihat Nabi Adam. Nabi Adam itu ada tidak kewajiban dia itu menyampaikan wahyu kepada umatnya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan kepada umatnya? Ada tidak kalau berdasarkan tulisan Nabi Adam? Tidak ada. Nabi yang kedua siapa? Idris. Ada tidak? Kalau cerita Nabi Idris tidak? Yang mungkin kalau kalian yang familiar itu yang ketika sendalnya ketinggalan di surga, tahu? Nah, itu tidak ada kewajiban. Nah, ulul azmi ini adalah yang manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wahyu untuk disampaikan kepada umat. Kalau kita pertama Nabi Nuh ada tidak kewajiban menyampaikan ke umatnya? Ada. Ketika apa itu? Ketika sebelum melanda banjir bandang. Yang kenapa umatnya Nabi Nuh itu? Kenapa umatnya Nabi Nuh? Yang kaum Sodom atau LGBT gay, tahu? Nah, itu disuruh sampaikan itu bahkan dalam ceritanya itu ketika malaikat diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu Nabi alaihissalam itu berkumpul semua umatnya. Mereka tergiur melihat ketampangan. Siapa itu yang datang ke rumahnya Nuh? Karena saking gantengnya, saking putihnya. Nah, itu umat tergiur. Dan bahkan istrinya pun termasuk dari orang yang menyimpang dari ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Makanya ulul azmi itu hanya dijuluki oleh 5 orang tadi. Nabi Ibrahim seperti itu. Siapa rajanya Nabi Ibrahim di zamannya? Raja disuruh nyampaikan Nabi Ibrahim jangan menyembah berhala. Banyak ya kisahnya. Kalau di pinggir-pinggir iya enggak? Jadi seperti itu. Itu kenapa 5 nabi itu dijuluki ulul azmi. Oke. Mungkin sampai di sini saja untuk materinya. Pak Guru akhiri, mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi mengenai kitab-kitab Allah. Pak Guru akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.